Dipersembahkan oleh Pemirsa, transportasi air dan udara memiliki peranan vital mengingat kondisi geografis dan demografis Indonesia yang terdiri atas banyak pulau. Untuk mewujudkan keselamatan transportasi diperlukan tertib menggunakan spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi lainnya. Dan untuk membahas hal ini sudah bersama kami di studio Bapak Ismail, Direktur Jenderal Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bapak Muji Subagio, Pelaksana Tugas Kepala Divisi Pengendalian Pelayanan Navigasi Penerbangan Airnav Indonesia, serta Pak Suryanto Cahyono, Ketua KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Selamat malam, selamat siang Bapak-Bapak. Ya, biasa malam jadi malam. Terima kasih. Pak, saya ke Pak Muji dulu. Pak Muji, ini hal yang paling penting untuk ditanyakan terkait dengan penggunaan spektrum radio. Pernah ada kecelakaan atau hampir kecelakaan terkait ini? Ini kaitan ke dunia penerbangan ya Pak? Bisa dijelaskan? Iya, memang gangguan spektrum radio yang digunakan bahaya itu Pak? Itu bahaya bagi penerbangan. Dan terkait dengan komunikasi, instrumen utama dari kami mengatur penerbangan, komunikasi antara pilot dengan stasiun darat kami. Bisa diceritakan Pak, mungkin pengalamannya seperti apa? Mungkin saya tidak tahu apakah pernah terjadi kecelakaan atau tidak, atau mungkin hampir terjadi kecelakaan karena penggunaan spektrum frekuensi radio ini yang tidak semestinya. Ya, memang pernah terjadi sebuah insiden karena memang harus tanpa menyebutkan maskapai ini Pak ya? Iya, tapi di Indonesia? Di Indonesia, Airnav Indonesia, karena harus memberikan instruksi, informasi dan saran kepada pilot, itu tertutup oleh musik-musik dangdut. Oke. Maupun keberatan nggak menyebutkan daerahnya Pak? Mohon maaf. Daerahnya Jawa Barat. Jawa Barat, oke. Iya. Oke. Nah, sehingga instruksi ini tidak bisa tersampaikan. Pilotnya juga berkomunikasi dengan kita terhalang oleh frekuensi tersebut karena dia diblok. Musik dangdut masuk ke ketinggian berapa itu? 40.000 kaki. Luar biasa. Ya. Frekuensi apa itu Pak? Frekuensinya bisa yang 11 meteran, seperti itu. Radio atau apa? VCHF, very high frequency. Itu biasanya stasiun radio atau apa? Bukan, biasanya dia radio-radio liar Pak. Dia memancarkan seperti stasiun radio pada umumnya? Iya. Tapi kemudian tidak terdaftar, dia menggunakan VHF. VCHF, alokasi radio frekuensi penerbangan. Oke. Itu yang berbahaya. Dan kemudian komunikasi itu terganggu. Iya. Lalu gimana caranya waktu itu ceritanya? Jadi sampai kemudian, apalagi saya kalau di Jawa Barat itu ada beberapa bandara ya, saya nggak tahu mungkin ini maksud Bapak pesawat komersial pasti kan? Pesawat komersial. Yang membawa ratusan penumpang. Lintas negara dan ratusan penumpang. Luar biasa. Jadi apa yang dilakukan waktu itu? Alhamdulillah teknologi penerbangan saat ini kita ada ketika voice tidak bisa dilakukan, kami melakukan chat dengan pilot. Ada namanya CPDLC. Ngetik jadi ya? Iya. Jadi by darurat itu? Iya, teks. Kalau suara udah nggak bisa lagi? Kalau suara tidak bisa lagi. Tapi kan bisa kebayang Pak, kalau ngechat gitu, ngetik begitu kan lama ya? Oke. Itu bahasanya memang sesuai bahasa penerbangan, singkat, padat, dan dimengerti oleh stasiun darat dan pilotnya. Sampai harus darurat seperti itu? Iya. Saya ke Pak Ismail dari Ditjen SDPPI Kominfo dan Kominfo Pak. Iya. Dengar informasi seperti ini Pak, sempat mendengar juga? Iya, kami memang selalu berkolaborasi ya. Iya. Dan ini bukan kejadian pertama pasti Pak? Potensi ini selalu ada di negara kita karena pengguna spektrum frekuensi radio itu kan banyak sekali di Indonesia. Ya. Ada yang tertib sesuai dengan peruntukannya, jadi dia bekerja di frekuensinya menggunakan izin, ada izinnya, perangkat-perangkatnya perangkat yang certified. Tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat kita itu ada yang menggunakan perangkat rakitan misalnya, kemudian beroperasi di luar frekuensi yang diperuntukkan. Maka koordinasi, kolaborasi kami ini memiliki Mas Eman, balai monitoring di seluruh di seluruh Republik Indonesia ini kita memiliki balai monitoring yang tugasnya adalah melakukan monitor dan penindakan apabila ada terjadi hal itu. Tapi kenapa kemudian ada kebocoran seperti itu Pak? Ya itu karena ada pengguna yang tidak sesuai dengan peruntukannya, jadi menggunakan perangkat radio yang tidak sertifikat dan menggunakan
di luar frekuensi yang diperuntukkan. Apa yang dilakukan? Langsung didatengin atau Oh gimana? pasti kita akan Itu ketahuan Pak, lokasinya di mana dan pasti sebagainya. kita memiliki tools dan alat untuk melakukan deteksi terhadap Kalau hal digital itu. kan lebih gampang. Kalau frekuensi itu ketahuan, oh makin dekat, makin dekat, Iya. makin dekat, makin besar. Kita punya stasiun untuk memonitor itu, stasiun tetap bahkan juga mobil yang bergerak. Jadi sampai ke titik orang yang melakukan gangguan. Oke. Itu biasa kita lakukan dan kami sangat erat ya kolaborasi dengan teman-teman Airnav untuk konteks Nanti ini. kita bicara konsekuensi hukum soal Iya. itu. Tapi saya ingin tanya dulu tadi, hampir kecelakaan. Betul Pak Suryanto, ini kalau jangan sampai KNKT turun. Kalau KNKT turun kan artinya sudah terjadi kecelakaan. Betul ya Pak? Iya, Pak. Jadi kalau seperti Ini kalau seperti ini dapat laporan juga Pak? Atau kalau nggak kecelakaannya KNKT nggak dapat laporan? enggak, kalau insiden kita enggak dapat. Oke. meskipun dapat kita enggak turun. Nggak turun, Tapi oke. kita kalau itu sering, kita juga akan berkoordinasi dengan Airnav. Ini akan mengganggu karena itu kan merupakan hazard. Di penerbangan itu ada sistem safety management keselamatan. Iya. Nah, itu kalau ada gangguan-gangguan berarti hazard dan harus dilakukan mitigasi oleh stakeholder yang terkait. Maka itu kita juga menyarankan kalau ada gangguan frekuensi ya memang akan bisa mengganggu dan memang belum pernah terjadi eksiden karena masalah frekuensi. Oke, Tapi belum pernah ya Pak ya? Selama KNKT berdiri kita belum pernah. Nah, karena kan kotak hitam dan lain sebagainya itu kan nggak dipublikasi kecuali bocor tiba-tiba ada di YouTube gitu Pak ya. Tapi yang tahu hanya KNKT. Jadi sejauh ini di Indonesia belum pernah ada. Belum pernah ada. Mudah-mudahan tidak akan pernah Mudah-mudahan ada. nggak ada. Di luar negeri pernah ada. Di luar negeri, wah saya nggak yakin. Apa? Belum Tapi pernah sih, ya. di Indonesia sejauh ini informasinya yang Bapak terima, KNKT terima belum pernah ada. Belum. Tapi yang membahayakan gini Pak, kalau dalam kondisi emergensi di mana pilot Ya, perlu komunikasi dan komunikasinya itu kan sangat berharga juga. ada gangguan Nah, ada misalnya. gangguan, nah itu yang bahaya itu. Udah ada gangguan di pesawatnya misalnya, Iya, tambah lagi ada frekuensi liar, frekuensi radio liar. Iya. Itu sangat mungkin terjadi crash atau kecelakaan. memungkinkan hal itu. Cuman kadang-kadang yang gangguan itu bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Kadang-kadang bocor Pak, frekuensinya itu. Seperti di kapal-kapal nelayan, kapal-kapal itu mereka Menggunakan pakai frekuensi juga. menggunakan all band. All band. Ini jangan dibayangkan kapal-kapal nelayan itu misalnya yang kecil ya, tapi banyak juga kapal nelayan yang besar ya Pak ya. Iya, justru kapal nelayan yang besar itu kan untuk komunikasi antar kapal itu mereka pakai all band. Nah, kadang-kadang kalau masih dekat-dekat dengan bandara itu karena frekuensinya bocor mungkin dia atau pas komunikasi menggunakan frekuensi yang ada diperuntukkan untuk penerbangan ya mereka masuk di situ. Sampai 40.000 kaki itu bisa. Itu 40.000 tuh ketinggian maksimal ya. Ketinggian maksimal 60.000 kaki. Tapi kayaknya jarang Pak, kecuali kalau penerbangan luar negeri ya. 51, 50. Oke. Ya. Dan itu bisa tembus sampai bahkan 50.000 kaki ke atas. Ya sebetulnya kalau VietJet bisa sampai 80.000 pun bisa. Luar biasa. Itu baru satu, kalau ada yang lain gimana Pak? Iya, tapi sekarang ini cenderungnya dibanding zaman dulu-dulu waktu kita masih main CB, radio Oke, CB, rig nah itu, itu rig. rig ya, itu sudah jauh berkurang, tapi masih adalah gangguan-gangguan itu. Ya meskipun sekarang ada yang baru lagi selain frekuensi radio balon udara. Ya. Balon udara itu juga kemudian menjadi permasalahan. Nanti boleh sedikit disinggung soal itu juga Pak. Tapi saya ingin tanya ke Pak Ismail. Nanti kita bicara soal konsekuensi hukum. Kalau ada tantangan utama terkait dengan melakukan pengawasan spektrum frekuensi radio ini sulitnya di mana Pak? Karena kan begini, kalau kita bayangkan sekarang perangkat itu gampang banget, mau bikin dimanapun bisa. Iya. Mungkin beli, ya saya nggak tahu mudah atau tidak, tapi merakitnya itu gampang banget karena online segala macam itu bisa buat seperti itu. Betul. Mau powernya berapapun bisa dibuat. Iya. Artinya siapapun yang punya minat di situ bisa membuatnya. Betul Pak? Iya. Betul, betul. Potensi itu ada sekali. Potensi ada. Kalau Balmond kan sifatnya lebih ke setelah kejadian dia turun. Tapi untuk preventifnya ini punya permasalahan. Iya. Bagaimana Pak? Iya, jadi kita fungsinya sebenarnya tidak hanya di bagian penindakan ya, tapi kami juga berfungsi untuk melakukan pencegahan. Nah, cara satunya adalah dengan sosialisasi nih.
ya kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ternyata menggunakan spektrum frekuensi radio itu nggak main-main gitu. Jangan dianggap ini sebuah hobi yang bisa sekedar tanpa menimbulkan konsekuensi. Jadi sosialisasi ini sangat penting, Mas. Karena apa? Karena tantangan kita yang terbesar itu adalah pertama geografis ya. Wilayah geografis Indonesia yang sangat luas ini sampai dari Sabang Merauke, banyak sekali potensi adanya gangguan yang ditimbul justru di tengah laut dan sebagainya, disampaikan oleh Pak Suryanto. Yang kedua adalah kemudahan masyarakat untuk melakukan perakitan dan sebagainya. Jadi fungsi kami di Kementerian Kominfo ini, di Jenderal PPI memang tidak semata-mata melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar, tapi kami berupaya mengedepankan fungsi pencegahan. Jadi akan dilakukan sekarang kita sudah menggunakan teknologi ya, menggunakan big data analitik, artificial intelligence dan sebagainya itu untuk melakukan prediction, analisis potensi gangguan itu di daerah mana dengan kelompok masyarakat jenis apa. Jadi data kami cukup besar yang kami olah yang untuk melakukan prediksi ini. Nah disitulah fungsi sosialisasi harus berjalan, Pak. Oke, saya ingin bertanya, tergelitik juga untuk bertanya di tahun politik ini kan pasti orang buat radio lebih banyak Pak ya, yang lihat. Jangan dijawab Pak, nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Siang, pemirsa, kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh